Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di sesi asinkronus untuk mata kuliah Mekanika Klasik. Di pertemuan sinkronus terakhir, kita sudah masuk ke dalam pembahasan mengenai kalkulus variasi. Ya. Kalau boleh saya scroll up sebentar. Kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai gravitasi dan sekarang kita masuk ke dalam kalkulus variasi dan kita akan menutup pembahasan di setengah semester ini dengan prinsip Hamilton. Lalu kita akan mengadakan ujian tengah semester. Baik, seperti yang sudah pernah saya katakan sebelumnya, kalkulus variasi ini sebenarnya sudah didapatkan di mata kuliah Fisika Matematika 2. Jadi yang akan saya lakukan di sini sekedar mereview apa yang sudah pernah dibahas atau kalian dapatkan ya. Sini terakhir saya menurunkan apa yang dinamakan sebagai persamaan Euler ya. Persamaan Euler untuk fungsional J yang optimum. Sini mungkin perlu disebutkan bahwa F ya. F ini bergantung pada Y dan Y aksen. Dan keduanya adalah fungsi dari X. Nah, dalam kasus berikutnya, ya, atau di contoh kasus berikutnya, atau di contoh-contoh yang lain nanti, saya akan menginterchange, ya, akan mempertukarkan Y dengan X. Artinya, untuk beberapa kasus, lebih mudah kita menyatakan F sebagai fungsional dari fungsi X, ya, dan X aksen. Ya, di mana X dan X aksen itu adalah fungsi dari Y. Ya. Kalau ini kan Y dan Y aksen adalah fungsi X. Ya. Di sini Y aksen adalah dy dx. Baik, kita sudah membahas beberapa contoh ya, geodesik di bidang datar, lalu juga contoh yang paling terkenal, yang juga merupakan pemicu lahirnya kajian kalkulus variasi, yaitu Brakis-Stokron. Brakis-Stokron. Di mana lintasan terpendek, maksud saya lintasan dengan waktu terpendek yang bisa Anda tempuh dalam bidang 2 dimensi dalam pengaruh medan gravitasi yang konstan adalah lintasan cycloid. Baik, saya akan melanjutkan kuliah, tapi mungkin, mohon maaf, sebelum saya lanjutkan, saya akan memberikan PR terlebih dahulu, ya, termasuk PR untuk topik kalkulus variasi ini. Baik, satu nomor akan saya gunakan untuk memberikan PR tentang gravitasi. Ya. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, kita sudah membahas mengenai topik gravitasi, tapi saya belum berikan PR. Jadi saya akan berikan PR di sini. Jadi satu, oke, asumsikan massa bumi, ya. Jadi saya berbicara tentang bumi, massa totalnya adalah M, dan M ini terdistribusi secara merata, ya, atau homogen di seluruh volumenya, ya. Artinya apa? Artinya volume total bumi saya namakan V. Artinya distribusi masanya atau kerapatan masanya adalah konstan. Maka
Tentukan medan gravitasi di dalam bola bumi. Jadi kalau di pembahasan di kelas kita sudah membahas medan gravitasi di luar bumi, di luar bola, mohon maaf, di luar suatu objek masif ya, massa yang terdistribusi dalam bentuk bola. Ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan adalah medan gravitasi di dalam bola bumi. Ya. Jadi artinya di sini Anda diminta mencari besar medan gravitasi di jarak sembarang R, ya, di mana R ini jaraknya lebih kecil dibandingkan radius bumi. Kalau ditarik dari titik pusat bumi, oke, R besar adalah radius bumi. Oke. Yang kedua adalah ini pertanyaan yang sangat terkenal ya. Jika Anda mengebor bola bumi dari salah satu permukaannya saja, ya terserah, sampai ke titik pusat bumi ya, sampai ke inti bumi ya. Tentunya ini pertanyaan hipotetik ya. Asumsikan bahwa Anda tidak dipersulit dengan adanya cairan magma di inti bumi dan lain sebagainya ya. Inti bumi dan dari sumur bor yang dari sumur tersebut ya, sumur di mana Anda mengebor bola bumi sampai ke inti bumi, Anda menjatuhkan sebuah bola, ya, bola kecil tentunya ya dibanding bumi, bermasa M, tunjukkan bahwa bola tersebut akan mengalami osilasi harmonik. Nah, ini suatu percobaan khayal atau gedangkan eksperimen yang menarik ya. Jika diandaikan massa bumi itu terdistribusi secara merata di seluruh volumenya, ya, maka jika Anda mengebor bola bumi, katakanlah Anda mengebor dari permukaan Jakarta gitu ya, tapi Anda terus menembus sampai ke inti bumi dan Anda jatuhkan di sumur bor tersebut sebuah bola kecil bermassa M, tunjukkan bahwa bola tersebut ya akan mengalami osilasi harmonik, artinya akan mengalami bergerak naik turun. Oke, ini satu soal mengenai gravitasi, soal yang lainnya mengenai kalkulus variasi. Nah, kalau di kelas saya sudah membahas mengenai geodesik dari bidang datar, maka di sini saya minta Anda menunjukkan bahwa geodesik pada permukaan bola ya, permukaan bumi ya, permukaan bola
adalah kurva ekuatornya. Oke, cukup 2 saja. Ya. Yang pertama ini. Yang kedua ini. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Baik, kalau begitu saya akan melanjutkan kuliah. Jadi di pembahasan terakhir kita sudah mendapatkan persamaan Euler, ya. Kalau saya tulis lagi persamaan Eulernya, izinkan saya menulis lagi. Jadi di sini F adalah fungsional yang bergantung pada fungsi Y dan Y aksen, di mana keduanya bergantung pada X, ya. Y aksen adalah dy dx. Maka yang dinamakan persamaan Euler adalah persamaan yang memenuhi atau persamaan yang dapat ditulis sebagai berikut. D per dx do f do y aksen sama dengan 0. Oke. Nah, baik. Ini adalah persamaan Euler jika fungsional f-nya bergantung hanya pada satu fungsi y, ya. Bagaimana jika kita punya lebih dari satu fungsi y, ya? Bagaimana jika kita punya lebih dari satu fungsi yang ingin ditanya solusi optimumnya? Jika ada n buah fungsi yang ingin kita optimumkan, itu fungsi y, ya, maka saya akan label fungsi tersebut dengan y adalah yi, di mana i-nya ini berjalan dari 1, 2, sampai sembarang n. Oke. Maka integral j-nya dapat ditulis menjadi saya masukkan semua dalam fungsional f, jadi yi gitu ya. Di sini adalah yi aksen, ya, dan ini semuanya bergantung pada x. Oke. Yang perlu Anda lihat bahwa di sini yi ini ada n buah derajat kebebasan, ya kan? yi aksen ini juga ada n buah, berarti fungsional f ini bergantung pada 2n fungsi, ya. Nah, Anda bisa menerapkan formalisme yang sama, ya. Saya tidak akan mengulangi lagi, maka dari situ Anda akan dapatkan persamaan Eulernya untuk n buah fungsi y. Persamaannya berbentuk seperti ini. Persamaan persis sama, hanya saja kalau Anda perhatikan, sekarang persamaan ini bukan satu fungsi atau bukan satu persamaan, ya. Di sini ada, mohon maaf, ada n buah, ya. Ada
n buah persamaan Euler. Masing-masing untuk YI ya, untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Ya. Jadi kalau misalnya ada 10 buah fungsi Y yang ingin kita optimumkan, maka ada 10 buah persamaan seperti ini yang harus kita selesaikan secara simultan. Ya. Bisa jadi mereka independen satu sama lain, ya, sehingga Anda bisa menyelesaikan persamaan tersebut secara masing-masing, tapi untuk banyak kasus, ke n buah persamaan Euler ini adalah persamaan yang simultan. Artinya, persamaan yang satu akan bergantung pada fungsi dari yang lain. Jadi untuk menyelesaikan, Anda harus menyelesaikan secara simultan. Tidak bisa satu per satu. Nah, itu adalah problem di persamaan diferensial ya, di Fismat 1. Ya. Di sini kita menurunkan persamaannya saja. Oke, jadi ini adalah persamaan Euler untuk n buah fungsi. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan membahas ya bahwa kalkulus variasi ini kan berpijak pada, mohon maaf kalau saya scroll ke atas ya, bahwa berpijak pada formalisme bahwa kita punya satu fungsi yang benar, dan di sekitar fungsi yang benar itu kita lakukan variasi. Di fungsi yang benar yang ini, ya, yang hijau tua. Lalu kalau ini fungsi yang benar, maka fungsi yang lain adalah salah. Jadi variasi dari fungsi yang benar ini itu dapat kita bayangkan seperti apapun ya bentuk fungsinya. Dan mereka adalah fungsi yang tidak benar, dalam arti fungsi yang tidak mengoptimumkan kuantitas J atau fungsional J. Nah, dari situ kita bisa mengekspansi fungsi yang benar, setiap fungsi ya yang dapat kita bayangkan, kita tarik dari titik-titik batas ini sebagai kita ekspansi terhadap atau di sekitar fungsi yang benar, ya, di mana parameter ekspansi adalah alfa atau yang kita namakan sebagai parameter variasi. Ya. Maka titik nilai J yang optimum adalah J yang paling mengoptimum, yang ekstremum terhadap alfa. Ya. Dari situ kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan simbol atau operator variasi ya. Operator variasi yang akan saya gunakan ke depannya ya. Jadi saya akan mendefinisikan operator delta ya. Delta ini bekerja pada suatu fungsional, katakanlah J ya. Ini adalah operator variasi yang bekerja pada fungsional J ya. Jadi di sini operasi ini kita namakan sebagai variasi dari fungsional J. Nah, definisinya adalah sama seperti definisi diferensial sebenarnya ya. Artinya operator variasi ini sifatnya sama seperti operator diferensial. Ini dapat kita tuliskan seperti ini ya. J, do, apa kebergantungan ya variabel dari J, misalnya alfa ya. Nah, ini kita set alfa sama dengan 0 dikalikan delta alfa, ya, seperti itu ya. Oh, mohon maaf, dikalikan, maksud saya dikalikan D alfa. Ya. Jadi ini dikalikan D alfa. Nah, ini yang kita namakan sebagai operator variasi ya.
Untuk selanjutnya saya akan menggunakan operator variasi ini ya, ketika kita berbicara mengenai kalkulus variasi. Jadi dalam bahasa operator ini, ketika tadi saya punya fungsi J, ya, diberikan fungsional J maksud saya, diberikan sebagai integral tersebut, oke, maka kalau saya kerjakan operasi variasi delta J ini sama dengan seperti berikut ya. Kalikan D alfa. Ya, maka ini berarti persis sama seperti yang kita lakukan di atas ya. Saya tidak akan mengulanginya ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menggunakan operator variasi. Jadi di sini saya bisa menuliskan variasi J itu operator variasi ini ketika saya kerjakan pada J, maka saya kerjakan pada semua di ruas kanan ya kan. Tapi karena ruas kanan ini integral terhadap X, maka operator ini bisa saya masukkan ke dalam integral. Ini saya tuliskan seperti ini. Oke. Nah, delta F itu cara bacanya sama seperti DF atau diferensial total. Nah, berarti apa? Berarti ini sama dengan, kita tulisnya seperti ini ya, do F. Ya. F ini bergantung pada apa? Y dan Y aksen. Makanya do F, do Y ya. Ini delta Y gitu ya. Sama seperti ini ya. Ditambah do F, do Y aksen, delta Y aksen. Oke. Nah, delta Y aksen ini sebenarnya adalah delta dari dy dx, ya kan? Nah, karena operator delta ini pada prinsipnya sifatnya sama seperti operator diferensial, maka operator delta dan d per dx ini saling komutatif. Jadi saya bisa pertukarkan ya. Ini akan sama dengan d per dx dari delta y, gitu ya. Jadi kalau saya lanjutkan di bawah, delta j ini ya, delta j ini sama dengan integral do f do y delta y ditambah, nah ini saya punya do f do y aksen, ini saya punya d per dx dari delta y. Nah, ini semua diintegralkan terhadap dx. Nah, sama seperti di formalisme yang sebelumnya yang kita gunakan untuk menurunkan persamaan Euler, ya. Di sini Anda bisa melihat sebagai satu fungsi dikali turunan dari fungsi yang lain ya. Ini dapat saya tulis sebagai turunan total dari apa? Dari do f do y aksen dikalikan delta y dikurang turunan dari do f do y aksen saja. Ya. Nah, lalu hasil turunan ini dikalikan dengan delta y, ya kan? Jadi kalau saya tulis secara lengkap, semua suku di ruas kanan ini saya bisa tuliskan sebagai berikut. Ini adalah, oke, saya akan mengumpulkan yang suku pertama dan suku ketiga karena sama-sama sudah mengalihkan delta y ya. Do f
do y min d dx do f do y aksen. Oke, ini mengalihkan delta y mengalihkan dx. Ya. Ditambah suku kedua, saya pisahkan integralnya untuk memudahkan analisisnya. Analisis ininya adalah, berarti ini d dx dari do f do y aksen delta y dx. Nah, ini dengan aturan rantai, maka integral ini dapat saya tuliskan menjadi integral dari d suatu ini ya. Hasilnya adalah do f do y aksen delta y dievaluasi dari X sama dengan X1 sampai X sama dengan X2. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin membahas apa itu delta Y. Ya. Jadi kalau kita kembali ke gambar yang tadi, ya, titik A, titik B atau X1 ya, ini titik 1, ini titik 2 gitu ya. Kalau misalnya ini Y adalah fungsi yang benar, ya, maka fungsi selain fungsi Y ini adalah fungsi yang tidak benar, atau kita akan namakan sebagai fungsi variasi dari Y. Jadi misalnya ini adalah Y plus delta Y, 1, gitu ya. Ada lagi, ini adalah Y plus delta Y2, ya. Anda bisa gambarkan yang lain, inilah Y plus delta Y3, dan seterusnya ya. Jadi, selain fungsi Y ini, dapat saya tulis sebagai Y ditambah delta Y. Nah, delta Y itu apa? Delta Y itu adalah variasi dari fungsi Y ya. Jadi, delta Y ini, delta Y adalah variasi dari fungsi Y. Nah, kita lihat apapun variasinya, ya, seliar apapun variasinya, mereka akan berawal di titik 1 ya, dan berakhir di titik 2. Dengan kata lain, di titik-titik batas ini tidak ada variasi, ya kan? Maka syarat batas yang kita terapkan adalah di sini adalah bahwa delta Y di X1 dan delta Y di X2 itu harus sama dengan 0. Ini syarat batas yang kita terapkan. Dan kalau kita terapkan syarat batas ini, maka suku kedua dari ruas kanan tadi akan sama dengan 0 keduanya, ya kan? Karena ini ada delta Y dievaluasi pada titik-titik batas, dan itu akan sama dengan 0. Maka kita dapatkan di sini delta J sama dengan do F do Y min d dx d per dx do F do Y aksen mengalihkan delta Y diintegralkan terhadap X. Dan kita tahu bahwa delta J ini harus sama dengan 0, ya kan? Inilah prinsip ekstremum tadi ya. Maka kalau itu sama dengan 0, maka satu-satunya solusi adalah do F do Y min D per DX do F do Y aksen harus sama dengan 0. Maka kita dapatkan persamaan Euler yang sama. Jadi di sini saya cuma mengganti atau memperkenalkan
istilah operator variasi ya, yang kalau saya kerjakan dia sifatnya seperti ini ya. Dan selanjutnya sama ya penurunannya ya. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan operator variasi ini atau formalisme variasi ini. Baik, oke, kita sudah membahas bagaimana kalau persamaan Eulernya itu punya lebih dari satu fungsi Y, ya kan? Nah, tapi di kasus ini Anda lihat yang punya n buah derajat kebebasan adalah fungsi Y-nya. Tapi masing-masing fungsi Y ini dari Y1 sampai Yn, ya, maupun turunan dari fungsi Y1 sampai turunan dari fungsi Yn, ini semuanya fungsi atau bergantung pada satu variabel X. Ya. Jadi di sini kita punya fungsional F yang punya n buah fungsi, tapi mereka bergantung pada satu variabel bebas X. Nah, bagaimana kalau sekarang saya punya fungsi, mohon maaf, saya punya fungsional maksud saya yang bergantung pada satu fungsi Y, tapi fungsi Y ini adalah fungsi multivariabel. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi bagaimana jika Y adalah fungsi yang bergantung pada multivariabel. Saya akan gunakan sepertinya X1 gitu ya. X2 ya. X3 dan seterusnya sampai Xn. Oke. Bagaimana jika kondisinya seperti ini ya? Ya, kita coba ulas saja ya, kita masukkan ke dalam formalisme kalkulus variasi tadi ya. Tapi sebelumnya, jika saya punya fungsi Y seperti ini, ya, maka saya mendefinisikan turunan parsial dari fungsi Y ya. Untuk memudahkan, saya akan menuliskannya seperti ini ya. Oke, kalau saya punya Y seperti ini, maka saya punya turunan parsial do Y, do X1 gitu kan, do Y, do X2 ya, dan seterusnya sampai do Y, do Xn, ya kan? Nah, maka F-nya gitu ya, fungsionalnya adalah fungsional yang bergantung pada Y ya. Nah, turunan dari fungsi Y ini akan saya tuliskan untuk memudahkannya seperti ini saja ya. Do I dari Y ya. Di mana Y dan turunannya ini adalah fungsi dari XI. Oke, jadi do IY ini definisinya adalah do Y, do X ke I. Oke? Untuk memudahkan penulisan saja ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam fungsional J atau integral J. Lalu, ya, kita variasikan dan kita syaratkan variasinya harus sama dengan 0.
ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, sama seperti sebelumnya, kalau saya boleh scroll up ke atas, di sini Anda lihat syarat batasnya, ya. Syarat batasnya adalah X1 dan titik-titik batasnya ini variasi 0. Nah, sekarang kita punya N buah X ya, N buah X. Jadi di sini mungkin perlu saya gambarkan. Ya, ini tidak terlalu representatif ya, karena saya punya N buah XI, jadi saya hanya mengambil, ini salah satunya saja ya. Ini saya mengambil X1 saja ya, tapi ada N buah X yang lain ya. Ini Y-nya gitu ya. Ini adalah titik A, ini titik B gitu ya. Maka di sini sama seperti yang tadi, di sini kita syaratkan delta X1 di A, ya. Sorry, bukan delta X, tapi delta Y, ya maksud saya delta Y di X1A sama dengan delta Y di X1B. Ini sama dengan 0. Ya. Dan ini bisa digeneralisir untuk X yang lain juga. Jadi titik A dan B ini adalah titik di ruang multidimensi. Ya. Jadi di ruang multidimensi, titik ini bisa berupa apa ya istilahnya ya, surface atau hypersurface ya. Anda tidak perlu membayangkan rumit-rumit, tapi di sini saya syaratkan ya bahwa secara umum ya, secara umum berarti delta Y di masing-masing ya, di XI titik batas A gitu ya, sama dengan delta Y di XI titik batas B ini sama dengan 0. Oke. Nah, ini kalau saya jalankan, berarti saya punya variasi dari F gitu ya. Nah, variasi dari F ini saya kerjakan terpisah saja. Variasi dari F ini adalah do F, do Y gitu ya. Ini delta Y ya kan, ditambah do F, do. Nah, saya punya turunan terhadap Y, turunan Y terhadap XI maksudnya ya. Jadi di sini saya tuliskan do I Y. Ya kan? Ini variasi dari do I Y. Yang ini sudah sama seperti tadi, tidak perlu kita otak-atik. Mungkin kita perlu mengelaborasi bagian ininya ya. Bagian ini sama seperti sebelumnya ya. Deltanya ini komutatif dengan DI, doi, gitu ya. Nah, ini oke, mohon maaf. Ini integralnya adalah multidimensi ya. Ini ada integralnya multidimensi. Jadi karena ada I buah integral ya. Oke, saya mungkin perlu mengganti ininya ya. Jadi ada n buah lipat integralnya ya. Masing-masing X1 sampai X2 X1A sampai X1B dan seterusnya di sini XNA, XNB ya. Atau di sini
Kalau boleh saya ganti ya. Ini menjadi XIA, XIB. Seperti itu ya. Nah, oke, saya lanjutkan ke sini. Ini secara eksplisit berarti adalah do per do XI dari delta Y. Ya kan? Nah, ini semua bisa saya tulis menjadi do per do XI dari turunan total, dari semuanya, delta Y gitu ya, dikurang do XI dari do F, mohon maaf, ini do dari do I, Y. Nah, ini adalah do dari do I, Y saja, ya kan, kalikan delta Y. Sama saja sebenarnya formalismenya ya. Nah, nanti suku yang turunan total ini ketika diintegralkan akan sama dengan 0 ya, karena batas-batas yang tadi kita terapkan. Nah, artinya apa? Dengan menerapkan formalisme yang sama, delta J sama dengan 0, maka di sini Anda bisa buktikan bahwa saya dapatkan persamaannya adalah sebagai berikut. Do F do Y ya, minus di sini saya punya ada sumasi ya kan, karena ini penjumlahannya. Di sini sebenarnya ada sumasi karena saya punya n buah X ya. Jadi ini I-nya berjalan dari 1 sampai N. Jadi di sini I dari 1 sampai N, do F ya. Mohon maaf, bukan do F. Saya tuliskan seperti ini ya, do per do XI dari do F, do, saya tuliskan secara eksplisit saja, Y do XI. Ini sama dengan 0. Oke. Ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini kalau saya punya satu buah fungsi Y dan N buah variabel bebas XI. Sekarang kalau saya punya N buah fungsi Y dan M buah variabel bebas XI, berarti Anda masukkan saja ya ininya ya. Anda gabungkan saja kedua formalisme sebelumnya. Oke. Saya bisa tuliskan secara umum seperti ini ya. Do F, do Y. Saya simbolkan K gitu ya. Ini adalah sumasi Pn dari do per do XI dari do F, do Y, do XI. Do Y-nya YK di sini ya. Mohon maaf, saya perbaiki. Ini ada do YK, do XI. Sama dengan 0. Ini artinya apa? Ini adalah persamaan, ada K buah persamaan ya untuk masing-masing ini
Anda jalankan dari I-nya 1 sampai N. Ya. Ini kalau misalnya F-nya itu, oh mohon maaf, F-nya itu ada YI, ya kan? Sorry, jangan pakai I, pakai K. Di sini kalau F-nya itu bergantung pada K buah fungsi Y, ya kan? Dan turunan fungsi Y, ya, masing-masing fungsi Y itu turunannya untuk I buah XI, ya. Dan semuanya ini bergantung pada XI. Oke. Ya, ini formalisme seperti ini ya. Baik. Baik. Sejauh ini kita sudah membahas mengenai persamaan Euler ya, tanpa constraint ya. Apa itu constraint? Constraint adalah kendala. Di sini saya akan perkenalkan konsep constraint ya, atau kendala. Jadi banyak kasus ya, optimisasi itu, kasus optimisasi, atau lebih tepatnya lagi sebenarnya setiap kasus optimisasi itu dapat dipandang sebagai proses optimisasi dengan constraint ya. Kendala. Maksudnya gimana? Contohnya, ya saya sering mengambil contoh di kuliah FISMA 2 itu, kendala itu adalah batasan yang kita miliki, sedangkan optimisasi itu adalah sesuatu yang ingin kita, objek yang ingin kita optimisasi itu adalah objek yang ingin kita maksimumkan. Maksimumkan di sini bisa berupa memaksimumkan keuntungannya atau kenikmatannya ya, atau juga di situ meminimumkan penderitaannya, meminimumkan cost-nya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kendala di sini itu berperan sebagai batasan ya, berperan sebagai batasan. Contoh, oke, saya akan mengambil contoh sedikit di sini, nanti saya akan mengelaborasi setelah saya menurunkan formalismenya. Misalnya seperti ini ya, ini sumbu Y, ini sumbu X ya, titik. Oke, kita kembali lagi ke fungsi satu variabel ya, hanya variabel X saja, dan fungsinya hanya Y saja untuk memudahkan ya. Ini titik X1, titik X2 ya kan. Nah, di sini saya diberikan ya, jika saya diberikan sebuah tali ya, tali yang diikat ujung-ujungnya di X1 dan X2. Jadi saya punya seutas tali ya, tali ini punya panjang maksimum gitu ya. Ini tali ya. Talinya diikat di sini ya. Panjang maksimumnya adalah L ya. Dan L ini lebih besar dibandingkan jarak dari X1 ke X2 atau dari X2 ke X1 ya, atau panjang dari X2 ke X1 ya. Saya diminta membuat sebuah kurva ya,
tentukan kurva yang dibentuk oleh tali ini dengan panjang maksimum L sedemikian rupa sehingga luasan yang terbentuk di bawah kurva ini maksimum. Ya. Jadi maksudnya saya disuruh membuat kurva, misalnya ini kurvanya seperti ini ya. Kurva ini punya luasan tersebut. Oke, punya luasan di situ tersebut. Nah, saya ingin mengoptimumkan atau memaksimumkan luasan yang saya bentuk. Oke. Nah, ini adalah contoh problem optimisasi dengan kendala. Di mana kendalanya? Kendalanya adalah Anda diberikan panjang tali yang terbatas. Ya. Panjang tali terbatas, dia tidak bisa mulur, ya. Talinya ini panjangnya fix gitu ya, tidak bisa dimulurkan lebih dari panjang L-nya. Ya. Dan demikian ada luasan berhingga yang bisa Anda konstruksi. Nah, dari semua kemungkinan luasan berhingga yang Anda bisa konstruksi, mana luasan yang paling mengoptimumkan atau mana luasan yang paling maksimum? Ya. Nah, pertanyaannya adalah kurva apa yang memberikan luasan maksimum tersebut? Nah, ini contoh dari problem dengan kendala. Ada banyak contoh lain ya, baik di fisika, ada mekanika, di fisika secara umum maupun di kehidupan ya. Optimisasi ini berlaku di semua lini kehidupan. Ya kan? Misalnya Anda memiliki sebuah pabrik, Anda ingin mengoptimisasi, memaksimumkan Anda memproduksi misalnya kaleng minuman ya. Anda ingin memaksimumkan volume minuman yang dijual dalam kaleng tersebut, tapi tentunya Anda tidak ingin menambah kos bahan baku kalengnya. Jadi di situ ada kendala bahwa luas permukaannya itu tertentu, ya luas permukaan kalengnya tertentu. Anda ingin mengoptimumkan volume dengan kendalanya berupa luas permukaan. Misalnya seperti itu contoh ya. Dan banyak lagi yang bisa Anda bayangkan. Nah, sekarang di sini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari formalisme matematikanya untuk meng-attack atau menyelesaikan problem-problem seperti itu. Ya. Jadi kita tetap punya kuantitas yang ingin kita optimumkan diberikan oleh seperti ini. Oh, oke. Dan saya akan mengeneralisir Y-nya menjadi N buah derajat kebebasan, tapi untuk memudahkan, saya masing-masing Y ini hanyalah fungsi dari satu variabel X saja ya. Jadi, saya meninjau integral optimisasi seperti ini, ya, integral fungsional seperti ini, ya. Tapi sekarang ada syarat tambahan atau ada kendala, ya. Dengan kendala, ya, atau constraint, ada satu syarat tambahan, saya namakan fungsinya H atau fungsionalnya H. H ini bergantung pada YI, ya. H ini bergantung pada YI. Nah, untuk memudahkan, secara umum dia bisa bergantung pada YI aksen juga, ya. Tapi untuk memudahkan analisis, untuk memudahkan penurunan, saya akan mengasumsikan dia hanya bergantung pada YI dulu ya, sekarang. Jadi kendalanya dapat kita selalu tulis seperti ini. Nah, ini dalam kajian constraint ini contoh dari yang kita namakan sebagai constraint yang holonomik. Ada berbagai klasifikasi constraint ya. Kalau constraint ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, maka ini constraint yang holonomik. Oke, itu tidak usah dipusingkan istilahnya. Sekarang yang mau saya bahas adalah, kalau kita punya tadi integral J seperti ini, ya, F ini bergantung pada N buah fungsi Y, maka Y ini akan saling independen satu sama lain. Ya.
Jadi di problem awal ya ada n buah fungsi y yang independen. Tapi dengan menerapkan kendalanya seperti ini, maka n buah fungsi y ini tidak lagi independen ya. Jadi konsekuensinya yi ya. yi ini artinya adalah y1, y2 sampai yn tidak lagi independen satu sama lain ya. Oke. Nah, untuk memudahkan analisis saya akan membatasi pada n-nya 2 dulu ya. Jadi n-nya sama dengan 2. Tapi ini Anda bisa generalisir untuk n sembarang nanti ya. Misalnya kalau n-nya 2, maka saya punya yi-nya itu ada 2 buah fungsi ya, y1 dan y2 gitu kan. Nah, saya namakan saja y1 dan y2 ini adalah y dan z ya. Nah, masing-masing y dan z ini adalah fungsi x ya. Oke. Fungsi x. Maka dengan demikian hanya bisa saya tulis sebagai constraint-nya, persamaan constraint-nya adalah H yang bergantung pada Y, yang bergantung pada Z, dan masing-masingnya fungsi dari X. Gitu ya. Nah ini, kalau saya variasikan H, ya, karena Anda lihat H-nya itu 0, maka variasinya juga 0 ya. Maka variasinya, ini dapat saya tulis sebagai do H, do Y, delta Y, ditambah do H, do Z, delta Z, ini sama dengan 0 juga. Ya kan? Nah, maka di sini saya bisa menarik hubungan antara delta Y dan delta Z. Saya tuliskan misalnya delta Z, saya nyatakan dalam bentuk delta Y ya. Anda bisa tulis ini sebagai do H do Y minus ya, per do H do Z dikalikan delta Y. Oke. Nah, ini adalah persamaan yang didapatkan dari constraint. Nah, dari sini saya bisa masukkan balik ke oke, saya belum menuliskan ya. Ini sekarang kalau n-nya sama dengan 2 ya, maka variasi J-nya seperti apa? Variasi J-nya menjadi saya punya variasi F, di mana F-nya adalah fungsi dari Y, fungsional dari Y dan Z, dan masing-masingnya fungsi X. Gitu ya. Ini kan bisa saya tulis sebagai berikut ya. Ini adalah do F, do Y, gitu ya, delta Y, ditambah oh, mohon maaf. Ada yang kurang di sini. Ini F ini fungsional dari Y dan Z, juga turunannya ya. Y aksen, Z aksen. Dan keempatnya ini adalah fungsi dari X. Jadi Y aksen adalah turunan Y terhadap X, Z aksen turunan Y terhadap turunan Z terhadap X ya. Nah, di sini saya bisa menuliskan sebagai berikut ya. Do F, do Y aksen, delta Y aksen ya, ditambah do F, do Z, delta Z, ditambah do F, do Z aksen, delta Z aksen. Delta Z aksen. Integralkan terhadap X. Ya, suku yang ini dan suku yang ini dengan formalisme yang sama seperti sebelumnya ya dapat saya ubah menjadi suku menjadi
suku yang mengandung suku boundary dan itu bisa kita buang ya. Jadi maksud saya seperti ini ya. Saya bisa langsung tulis sebagai berikut. Do F, do Y minus D dx, do F, do Y aksen. Ini mengalihkan delta Y, ya kan? Jadi ini sudah langsung saya ekstrak dari sini ya. Ditambah do F, do Z ya, min D dx, do F, do Z aksen. Ini delta Z. Ini integral terhadap X. Nah, kalau semisalnya tidak ada constraint antara Y dan Z, maka ini jadi dua persamaan ya yang saling independen. Ya, ini dua persamaan Euler ya. Do F do Y min D per dx do F do Y aksen sama 0, lalu do F do Z min D per dx do F do Z aksen sama 0, ya kan? Saya katakan tadi saling independen, saya koreksi, bisa jadi tidak independen ya, karena F-nya dalam F ini bisa jadi ada keterkaitan antara Y dan Z. Tapi ini menjadi dua persamaan, ya ada dua persamaan. Nah, dengan adanya constraint ini, maka kita tidak bisa memandang lagi delta J sama 0, maka harus ada dua persamaan. Tidak, karena sekarang delta Y dan delta Z-nya menjadi tidak independen satu sama lain. Maka saya masukkan ke dalam sini ya, dalam delta Z ini, hasil delta Z yang tadi kita dapatkan. Oke. Jadi, ini saya tulis, ini sama dengan yang suku pertama sama, tidak ada perubahan. Gitu ya. Nah, tapi suku kedua ini berubah. Nah, berubahnya seperti apa? Bukan berubah, tapi delta Z saya masukkan bentuk ini. Ya, jadi masing-masing sekarang kan bergantung pada delta Y, ya kan? Jadi saya bisa keluarkan delta Y-nya. Ini seperti apa? Langsung aja saya tuliskan ya. Ini adalah minus ini ya, do F do Z min D dx do F do Z aksen. Mengalihkan, nah di sini ada mengalihkan do H do Y ya per do H do Z. Ini semua mengalihkan delta Y. Oke, ini modifikasinya ya. Ini modifikasinya. Ketika saya syaratkan delta J sama dengan 0, maka semua ini menjadi 0. Ya kan? Semua ini menjadi 0. Oke, saya tulis dulu seperti ini ya. Do F do Y min D dx do F do Y aksen dikurang ini semua sama dengan 0 atau ini bisa saya tulis sebagai sama dengan gitu ya. Do F do Z min D dx do F do Z aksen mengalihkan do H do Y per do H do Z. Oke. Nah, ini bisa saya tuliskan seperti ini. Do F, do Y aksen. Nah, ini mengalihkan, saya bawa do H do Y-nya ke sisi kiri, maka ini jadi seper do H do Y. Ya. Ini sama dengan do F do Z min D per dx do F do Z aksen
mengalikan seper do H do Z. Oke. Nah, di sini kita lihat ruas kiri ini hanyalah fungsi dari Y saja, ya, kebergantungan dari Y saja, di ruas kanan kebergantungan dari Z saja, ya kan? Artinya, ini bisa saya tulis sebagai berikut ya. Ini adalah fungsional Y saja. Ini adalah fungsional Z saja. Oke. Nah, ini problemnya mirip seperti ketika Anda menyelesaikan persamaan diferensial parsial ya dengan prinsip separasi ya, dengan separasi variabel ya. Suatu fungsi Y saja sama dengan fungsi Z saja. Nah, karena mereka sama dengan, ini berlaku untuk selamanya gitu dan seterusnya ya. Fungsi Y ini selalu independen dengan fungsi Z, ya kan? Tapi mereka harus sama dengan. Maka satu-satunya solusi adalah bahwa ini baik fungsi Y maupun fungsi Z itu hanyalah saya namakan fungsi lambda. Lambda ini hanya bergantung pada X. Jadi lambda ini tidak bergantung pada Y maupun pada Z. Dia hanyalah fungsi X saja. Oke? Lazim dikasih minus ya. Ini konvensional aja ya. Dan ini adalah satu-satunya solusi ya. Satu-satunya solusi. Satu-satunya solusi. Artinya apa? Artinya sekarang saya punya persamaan do F do Y min D dx do F do Y aksen, mengalihkan do H do Y ini sama dengan minus lambda X, ya. Demikian pula yang satunya ya, do F do Z min D per dx do F do Z aksen kali seper do H do Z ini juga sama dengan minus lambda X. Oke, sekarang maka saya punya dua persamaan. Dua persamaan sekarang yang saling independen. Do F, do Y, min D per dx, do F, do Y aksen. Ini bisa saya bawa ke sana, ya, dan saya kalikan kedua ruas dengan do H do Y, maka ini jadi lambda dikalikan do H do Y sama dengan 0. Ya. Di sini do F do Z ya min D per dx do F do Z aksen plus lambda do H do Z ini sama dengan 0. Oke. Inilah yang kita namakan sebagai persamaan Euler dengan constraint ya. Persamaan Euler dengan constraint. Nah, lambda ini diberi nama pengali Lagrange. Lagrange undetermined multiplier. Pengali Lagrange atau istilah lainnya pengali tak tentu Lagrange ya.
terjemahan dari bahasa Inggris Lagrange undetermined multiplier. Kenapa dinamakan tak tentu? Ya karena sebenarnya untuk banyak kasus kita kadang tidak butuh nilai lambdanya ya. Lambda ini semacam auxiliary quantity saja, sebagai kuantitas alat bantu saja untuk mendapatkan hasilnya. Oke. Nah, baik. Ini kalau tadi Anda perhatikan, ini saya turunkan untuk satu buah constraint ya. Jadi di sini untuk n sama dengan 2 ya, dan constraint-nya cukup satu persamaan saja. Bagaimana kalau saya punya m buah persamaan constraint dan y-nya ada n buah? Maka Anda bisa generalisir persamaan berikut ya. Persamaan ini dapat Anda generalisir. Jadi secara umum Anda dapat tuliskan sebagai berikut ya. Ini saya tidak perlu turunkan lagi. Anda bisa generalisir, bisa dengan turunkan sendiri. Saya punya n buah persamaan berikut. Ya. Dan ini ada sumasi untuk J, bukan untuk I ya. J-nya jalan dari 1 sampai M. Apa itu J? J melabel persamaan constraint. Jadi kalau ada J buah lambda, ya berarti kita butuh sumasi seperti ini ya. Nah, ini saya lengkapi dengan persamaan constraint. Persamaan constraint-nya adalah ada J buah persamaan, ada M buah persamaan constraint ya. Gitu kan? Oke. Nah, secara umum dapat saya tuliskan seperti ini. Oke. Nah, dalam banyak kasus juga, constraint ini muncul dalam bentuk integral ya. Seringkali ya, constraint muncul dalam bentuk integral. Maksudnya, dan juga muncul selain dalam bentuk integral juga sering mengandung turunan terhadap Y. Ya, tadi kan kita meninjau constraint-nya hanyalah constraint yang fungsi Y saja, bukan turunan dari Y, bukan fungsi dari turunan Y ya. Jadi di sini saya meninjau bagaimana jika saya punya constraint ya. Jadi gini, misalnya saya punya problem optimisasi ini. Ya. Saya punya n buah Y. Dan constraint ini saya simbolkan sebagai saya namakan K. Jadi K-nya juga dalam bentuk integral. Jadi integral seperti ini ya. Integral dari G saya namakan ya. Nah, G-nya ini, constraint functional constraint, ini juga bergantung selain kepada YI, juga kepada turunan YI. Ya. Jadi, problemnya adalah
saya ingin mengoptimisasi integral JI subject to constraint dengan constraint K-nya seperti ini, gitu ya. Nah, saya tidak akan menurunkannya, tapi Anda bisa membuktikan dengan formalisme yang kurang lebih mirip ya. Saya bisa gabungkan mereka ya. Salah satu konsep pengali Lagrange adalah saya bisa gabungkan mereka gitu ya. Jadi keduanya dapat dikombinasikan plus dengan pengali Lagrange. Jadi pengali Lagrange di sini. Nah, ini kalau saya variasikan, maka variasinya tetap tentunya akan memenuhi kondisi sama dengan 0 ya. Variasi dari G ini harus sama dengan 0. Ya kan? Nah, dari variasi ini, Anda bisa dapatkan persamaannya itu sebagai berikut. Do F, do YI, YI min DDX, do F, do YI aksen, ya, tidak sama 0 tapi ditambah, ya, samaan constraint, suku constraint-nya ya, do G, do YI, gitu ya, min DDX, do G, do YI aksen. Ini persamaan yang lebih general. Kalau saya punya constraint yang bisa dinyatakan dalam bentuk integral, dan juga constraint itu mengandung turunan terhadap Y. Kalau tidak ada turunan terhadap Y, maka suku ini 0. Ya. Jadi kalau suku ini 0, maka kita reduksi kembali ke persamaan yang seperti ini ya untuk satu variabel constraint atau persamaan seperti ini. Oke, sama. Baik, sebagai penutup, saya mau kembali ke problem yang tadi saya ambil contoh untuk constraint, yaitu problem bagaimana menentukan kurva yang dibentuk oleh tali yang panjangnya L ini ya, sehingga luasan yang terbentuk oleh kurva tali tersebut terhadap sumbu X itu maksimum ya. Ini luasannya ya. A gitu luasannya. Baik, bagaimana kita menerjemahkan problem ini ke dalam bahasa kalkulus variasi? Apa yang ingin kita optimumkan? Yang kita ingin optimumkan adalah luasannya. Kita ingin mengoptimumkan luasan. Apa itu luasan? dA, ya. Luasan ini, ya kita tahu, secara kalkulus, ini adalah fungsi Y terhadap dx ya. Maka luasan totalnya adalah integral dari Y dx ya kan. Tafsiran dari integral Y dx ini kan adalah luasan dibentuk luasan diarsir di bawah kurva Y ya kan. Dari X1 sampai X2. Inilah yang ingin kita optimumkan. Kita ingin mengoptimumkan luasannya maksimum ya. Tapi ada constraint. Constraint-nya apa? Constraint-nya adalah panjang talinya ini tetap ya. Jadi L-nya ini konstan. Nah, panjang tali itu apa sih? Panjang tali ini kan kalau segmen pada tali ini bisa saya kasih nama DS ya. Maka L ini haruslah integral DS ya. Dan ini adalah dapat saya tulis sebagai integral dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Ya, saya bisa tulis, berarti constraint-nya adalah integral ini haruslah konstan.
Oke. Nah, sekarang saya sudah dapat constraint-nya, saya sudah dapat fungsional yang ingin dioptimisasi, saya bawa ke dalam bahasa kalkulus variasi. Apa? Kita identifikasi apa F-nya? F-nya adalah Y saja. Apa G-nya? Anda lihat G-nya ini dapat saya tuliskan sebagai berikut. Ini dapat saya tuliskan sebagai 1 plus Y aksen kuadrat dx integral dari X1 sampai X2. Ya. Jadi G-nya adalah akar 1 plus Y aksen kuadrat. Ya. Maka kita gabungkan ya F plus lambda G ya. F plus lambda G ini menjadi Y gitu ya plus lambda akar 1 plus Y aksen kuadrat. Oke, kalau kita kembali ke persamaan umum ini, Anda kan bisa lihat bahwa persamaan ini bisa dinyatakan sebagai persamaan Euler ya untuk F plus lambda G, ya kan? Persis sama. Dari do Y aksen F plus lambda G. Ya, sama ya. Ini sama dengan 0. Nah, saya bisa juga gunakan ini sama saja ya. Jadi saya bawa di sini ke... Saya coba cari, nah ini saya namakan saja adalah F plus lambda G ini adalah H, misalnya ya. Jangan H ini sudah digunakan nanti ya. F plus lambda G adalah, ya saya namakan saja R besar gitu. Maka, do R, do Y, Anda lihat ini 1, ya kan? Do R, do Y aksen, saya turunkan tetapi aksen, maka ini menjadi ada lambda Y aksen per akar gitu ya. 1 plus Y aksen kuadrat. Oke. Nah, persamaannya dapat kita tulis ya kan menjadi 1 sama dengan ya d per dx dari lambda Y aksen per gitu ya. 1 plus Y aksen kuadrat. Ya kan? Oke, nah apa yang bisa kita lakukan di sini? Karena ini 1, kebetulan 1, kita bisa integralkan kedua ruas ya terhadap X. Jadi di ruas kanan saya tulis di ruas kiri ya. Nah ini jadi integral terhadap X jadi hanyalah X saja. Saya tambahkan suatu konstanta. Ya kan? Nah, ini berarti saya sudah mengintegralkan. Nah, ini kita namakan sebagai first integral ya, atau integral pertama dari persamaan diferensial ini. Selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas. Ya. Saya kuadratkan kedua ruas. Jadi di sini saya punya lambda kuadrat, Y aksen kuadrat, ini akarnya jadi terbuka. Ini jadi X plus C kuadrat. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita atur. Berarti sekarang saya punya lambda kuadrat Y aksen kuadrat sama dengan X plus C kuadrat ditambah Y aksen kuadrat dikali X plus C kuadrat. Saya kumpulkan yang Y aksen kuadrat satu sisi. Ini jadi lambda kuadrat dikurang X plus C kuadrat. Ya. Ini mengalihkan Y aksen kuadrat. Di sini adalah X plus C kuadrat saja. Ini saya akarkan lagi, jadi Y aksen adalah X plus C dibagi akar lambda kuadrat min X plus C kuadrat. Nah, ini sudah separable ya.
persamaan diferensialnya, Anda tinggal integralkan, ya kan? Jadi y aksen adalah dy dx, maka saya bisa tuliskan dy sama dengan x plus c dx per akar ya lambda kuadrat min x plus c kuadrat. Anda integralkan kedua ruas. Ya. Anda integralkan dari sini Anda ini integralnya elementary ya. Anda tidak terlalu sulit. Anda bisa cek bahwa persamaan ini dapat ini nanti dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. X plus C kuadrat ditambah ada konstanta integral Y plus saya namakan D saja ya kuadrat ini sama dengan lambda kuadrat. Ini solusi dari integral tersebut ya. Hasil integralnya dapat saya nyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini persamaan apa? Ini persamaan lingkaran, circle. Ya. Dengan kata lain, maka kalau saya lihat ke atas, kurva yang saya bisa bentuk dari tali sepanjang L ini untuk bisa menghasilkan luasan yang paling maksimum adalah kurva lingkaran atau setengah lingkaran ya. Kurva tidak hanya setengah lingkaran ya, tapi kurva segmen dari kurva lingkaran yang bisa saya bentuk yang melewati titik X1 dan titik X2. Nah, lingkaran tersebut berpusat atau bertitik pusat di ini minus C, minus D ya. Dengan jari-jarinya adalah lambda. Di sini kita lihat lambda sebagai pengali Lagrange ini artifisisi dalam kasus kita adalah jari-jari dari lingkaran. Oke, saya pikir saya bisa sudahi pembahasan asinkronusnya sampai sini. Kita bertemu kembali nanti di kuliah sinkronus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.